menciptakan secara kreatif antara kamu menulis lagu untuk musik kamu sendiri dan juga seperti ini kayak tadi kan udah ditunjukkan di adegan seperti ini yang seperti ini itu kan kayak sudah di plot gitu ya, sudah ditetapkan secara kreatif kamu sebenarnya sulit Oke. apa dan apa yang kamu butuhkan. Untungnya sebenarnya proses pembuatan lagunya itu kan setelah syuting. Jadi juga di sisi lain aku juga merasa sudah cukup ya meresapi semuanya, even termasuk sebenarnya aku di situ tertarik untuk menulis memang untuk POV-nya justru POV-nya karakter Bayu gitu sebenarnya. Dan aku banyak mengenal karakter itu dari selama kita syuting gitu. Jadi di satu sisi tetap susah karena it's very specific. Harus di scene ini ruangnya nggak terlalu banyak karena udah ada banyak mantra dan musik-musik lainnya. Jadi scene-nya yang ini nih gitu. Jadi cukup ada constraint. Tapi malah ya, aku tuh merasa dalam proses kreatif kalau ada limitasi-limitasi sedikit itu lebih membantu. Justru. Dibandingin kayak aku disuruh liar kayak bebas konsepnya apanya tempatnya gitu, dan itu sangat membantu aku dan Mang Lava untuk tahu moodnya segini, tonalitinya segini, POV-nya pasti POV Bayu. Dengan begitu kita punya materi-materi yang bisa menjadi guidance dan menemani kita dalam berkarya juga gitu. Jadi di satu sisi ada challenge-nya, tapi di sisi lain memudahkan sebenarnya. Ada arahan lebih spesifik. Kira-kira Anggun akan menyanyikan versi punya lagu-lagunya Maudie nggak? Duet kali ya. Soalnya dia punya suara perempuan gitu. Baik hati banget ya. Ayo kita bikin remix. Aku remix versi rock. Iya, kayak gitu. Ya. Why not? Apa lagi? Ada pertanyaan lain? Ini kan hari film nasional, mungkin dari harapan masing-masing untuk industri perfilman Indonesia. Tarik. Ayo nggak? Dari curhatan lo terdalam apa? Buat perfilman. Pastinya tidak ada bajakan lagi. Bus, sepakat. Betul, dan nonton film harus di bioskop terlebih dahulu pastinya. Dan aku selalu ngingetin kalau bisa jangan nonton sendiri gitu. Siapa tahu nanti kalau kalian ajak teman, kalau sendiri juga nggak apa-apa. Siapa tahu nanti nemu jodoh di bioskop gitu ya. Tapi yang pasti menurut aku setidaknya sisihkan waktu kalian untuk menonton di bioskop, karena itu experience-nya akan berbeda banget kalau kalian nontonnya di bioskop sih. Jadi harus di bioskop, nggak ada tempat lain. Kalau aku. Mau diharapkan. Harapan buat aku, mungkin aku angle-nya satu aja sih. Aku banyak harapannya, tapi untuk perfilman Indonesia aku berharap bisa semakin merata lagi karena Indonesia itu kepulauan. Dan menurut aku dengan jumlah manusia yang kita miliki, layar dan bioskop itu belum cukup banyak gitu. Untuk bisa diresap dan dialami bagi setiap orang di Indonesia gitu. Sebenarnya tentunya di luar film banyak sekali ya kalau soal pemerataan yang tetap memang harus kita lakukan lagi, tapi ini juga apply gitu di film, di layar, supaya semakin banyak lagi teman-teman di luar Pulau Jawa dan di daerah-daerah yang bisa gitu juga ngikutin experience menonton film di bioskop. Sebagai pendatang baru? Datang baru aku sebenarnya sangat surprise melihat betapa banyaknya produksi film di Indonesia per tahun ya. Dan mungkin aku kepingin garis bawahi adalah pentingnya supaya mempunyai proyek-proyek yang eklektik gitu loh, yang bervariasi. Jadi yang nggak selalu film horor terus gitu loh, karena kan dulu kan kita selalu dibilangin para prasuk ini film horor bukan sih? bukan. Mana ada film horor tengah hari bolong ya? kurang takut. Enggak, jadi mungkin cuma itu aja sih dari sisi kreatif para sineas, sutradara dan juga PH gitu loh, lebih berani jadi mungkin untuk memproduksi film-film yang nggak cuma film yang lucu-lucu atau film-film horor gitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.